samperin dah. Bang, kita mau kemana bang? Siapkan diri kalian, kita akan menuju Denso Indonesia. Sini orang. Selamat datang di Denso Indonesia. Pada 2014, sebagai permulaan, harapan dan semangat baru, dimensi kami berekspansi menjadi dimensi ketiga, yaitu Fajar Plant. Dan kalian akan bertugas di komponen utama yang mengontrol seluruh kinerja mesin kendaraan, yaitu Engine Control Unit. Selama bertahun-tahun, kami telah diberi kepercayaan oleh kerajaan Daihatsu. Jadi, tugas kalian adalah menjaga kepercayaan kerajaan Daihatsu agar dimensi ini dapat tetap berkembang. Maka dari itu, kami akan menempatkan kalian pada tim operasi. Dan kalian saat ini memiliki skill berada di zona C. Agar dapat keluar dari dimensi ini, kalian harus menaikkan skill kalian menuju zona B. Dan harus dapat mereduce NG sebesar 50%. Selamat berjuang! Tapi gimana biar kita bisa keluar dari sini? Kita harus menaikkan level kita ke zona B. Terus harus reduce ini juga 50%. Gimana ya caranya? Ada clue nggak ya? Lihat deh. Apaan tuh? Kayaknya clue deh. Oh iya. Dilihat dari clue, engine proses, scrap cost, dan productivity engine 2 tidak mencapai target nih. Ayo kita selesaikan misi ini dan kembali ke dunia kita. Let's do it! Berdasarkan clue yang ada, engine screw gap adalah engine yang paling tinggi. Ini mengakibatkan OI dan scrap cost-nya tidak mencapai target. Jadi tugas kami adalah eliminate engine screw gap engine issue. Apa sih engine screw gap itu? Engine screw gap adalah engine yang diakibatkan karena hasil screw yang tidak sempurna. Engine screw gap terjadi pada proses PCB dan case assembly. Bisa bahaya jika screw menempel pada cover yang terbuat dari metal karena bisa membuat produknya short. Wah, bahaya juga ya dampaknya. Terus kalau ke customer gimana? Tenang, engine ini nggak akan lolos ke customer karena pada saat proses screwing terjadi engine akan muncul pokayoke berupa sensor alarm. Jadi nggak akan connect proses tuh. Produknya scrap dong. Ya, betul. Mari kita lihat tren engine. Sebelum kami terjebak di sini, engine screw gap sebanyak 142 piece. Dan agar kami bisa keluar dari sini, kami diberi target reduce engine 50%. Tapi dengan semangat tim dan agar kami tidak terjebak kembali, kami sepakat reduce engine sebanyak 100% menjadi zero defect dan zero scrap cost. Dan lakukan langkah improvement dengan metode SMART. Dan berikut schedule-nya. Lakukan yang terbaik. Mari selesaikan masalahnya. Jika kita perhatikan flow proses pada engine 2, masalahnya tetap pada PCB dan case assembly. Tapi tidak ada masalah pada ini ceknya. Kira-kira kenapa ya? Mari kita lakukan analisa kondisi yang ada. Ternyata terdapat 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya engine screw gap. Daripada bingung, mari kita tuangkan ke dalam fishbone diagram. Kenapa bisa terjadi engine screw gap? Yang pertama adalah dimensi string terlalu besar yang mengakibatkan posisi skru menjadi miring. Yang kedua, kembang skru dan bit tidak sejajar yang mengakibatkan kepala skrunya menjadi broken. Yang ketiga, base bit memiliki clearance yang besar yang mengakibatkan posisi pemasangan skru menjadi tidak pas. Itu adalah 3 masalah utama terjadinya engine screw gap. Kami memiliki 3 alternatif penanggulangan dan kami memilih penanggulangan 1.1, 2.2, dan 3.2 dikarenakan high benefit dan low cost.
Dan berikut adalah improvement pertama. Pada saat proses screwing, posisi screw di dalam sleeve miring yang diakibatkan karena dimensi sleeve-nya terlalu besar. Setelah dianalisa, ternyata terdapat gap antara sleeve dan screw sebesar 3 mm yang membuat bit membentuk kepala screw dan menyebabkan dent. Kamu kenapa bisa? Gak bisa diem banget. Ini Lofi, celanaku kebesaran jadinya melorot terus. Oh, bentar. Aku jadi ada ide nih guys. Kalau celananya kegedean, berarti celananya yang dikecilin, bukan badannya. Boleh tuh kita pakai konsep yang improvement kita. Itu yang bagus tuh. Yuk kita berdiskusi dengan kayak dan maintenance. Setelah berdiskusi, kami memiliki 2 ide improvement dan memilih improvement kedua dengan memodifikasi dimensi sleeve. Kami pun melakukan trial dengan mencoba beberapa ukuran dimensi sleeve. Setelah berjalan sebanyak 60 kali di setiap dimensi sleeve, kami sudah tidak menemukan skru yang miring pada dimensi 6,4 dan 5,8 mm. Tapi setelah dianalisa, kami menemukan scratch pada skru di dimensi 5,8 yang diakibatkan karena dimensi sleeve-nya terlalu kecil. Jadi kami memutuskan untuk merubah dimensi sleeve dari 8,0 menjadi 6,4 mm. Setelah kami monitoring, edge kami pun berkurang dari 142 ke 73 piece. Improvement pertama berhasil, serta skill saya pun meningkat. Yes, lanjut ke misi berikutnya. Improvement kedua, pada saat proses screwing, PCB case mengalami pergeseran sehingga posisi PCB case tidak center pada screw bit. Setelah dianalisa, ternyata dimensi jig lebih besar dari dimensi part. Ini mengakibatkan clearance antara part dan jig sebesar 3 mm. Kami memiliki 2 ide improvement dan memilih improvement kedua untuk modifikasi jig karena lebih murah dan hemat waktu. Kami pun melakukan modifikasi jig dengan menambah ketebalan di sisi kanan atas jig dari 15 mm menjadi 18 mm. Hasilnya sudah tidak ada gap antara part dan jig. Kenapa masih belum mencapai target ya? Apa ada yang salah dengan improvement kita? Guys banget kita foto-foto dulu deh. Yuk. Udah semangat kan? Yuk kita analisa kembali. Setelah dianalisa kembali, ternyata jignya dead yang membuat PCB case-nya floating. Kami lupa karena di setiap part memiliki ukuran yang bervariatif. Tadi tripod yang kita pakai buat foto itu salah satunya bisa gerak-gerak gitu ya? Iya, biar bisa menyesuaikan ukuran HP kita yang berbeda-beda. Kayak masalah kita nggak sih? Oh iya, aku juga ada ide. Gimana kalau kita pakai konsepnya di improvement kita? Jadi kita rubah salah satu sisi jignya biar fleksibel untuk menyelesaikan ukuran part yang bervariatif. Ide bagus tuh. Yuk kita diskusi. Setelah berdiskusi, ditemukanlah konsep jig dengan bantuan spring di sisi kanan atas dengan panjang spring 14 mm dan diameter spring 22,5 mm. Karena desain ini dapat menahan part dengan kuat. Hasilnya sudah tidak ada gap antara part dan jig. Setelah kami lakukan trial dan monitoring, hasilnya sudah tidak ada dent pada jig dan edge screw pun berkurang dari 73 ke 31. Improvement kedua berhasil. Skill saya pun meningkat. Tapi kenapa masih belum nol ya ujinya? Semangat! Ayo kita lakukan improvement selanjutnya. Improvement ketiga, ayo kita analisa lebih lanjut pada saat pemasangan skru di assembly ke PCB. Setelah dipantau nih ya, ternyata kita menemukan kepala skru yang broken. Akibat pattern bit dan skrunya tuh gak sejajar, jadi gap dan rusak skrunya. Setelah kami cek untuk kondisi tools dan material, semuanya oke. Tapi ternyata keadaan skru di dalam sleeve bentuknya berantakan banget. Hal ini menyebabkan bit sulit untuk menempatkan posisi yang pas dengan pattern skrunya. Terus gimana caranya biar screw dan bitnya punya pattern yang sama? Ya lagi dan lagi kita harus berdiskusi dengan kayak dan maintenance. Yuk kita diskusi. Setelah berdiskusi, PI menyarankan untuk menambahkan prepositioning antara bit dan screw menggunakan sistem countersink. Jadi yang sebelumnya screwdriver hanya pick up screw menggunakan vakum. Setelah ditambahkan prepositioning, screwdriver akan berputar terlebih dahulu agar menempatkan posisi yang pas dengan pattern screw-nya. Ide bagus tuh. Yuk, mari kita coba. Kami pun melakukan trial dengan mencoba beberapa RPM. Hasilnya pada RPM 30, kami sudah tidak menemukan kepala
kipas kru yang broken. Udah, Sabar, monitoring dulu ya. Kami pun melakukan monitoring. Hasilnya, kami sudah tidak menemukan eddy screw gap lagi. Dan improvement ketiga pun berhasil. Kami dapat mengurangi eddy screw gap sebanyak 100%. Yeay, berhasil. Saya pun meningkat. kita udah bisa keluar dong dari sini. Tapi kok belum ada tanda-tandanya ya? Laporan dulu nggak sih? Oh iya, evaluasi hasil. Sebelum kami terjebak di sini, eddy screw gap sebanyak 142 piece. Dan setelah melakukan 3 kali improvement, kami berhasil Eliminate eddy screw gap engine issue. Dari improvement ini, kami dapat meningkatkan OII sebesar 6% dan saving cost sebanyak 1,3 miliar per tahun. Dan berikut adalah dampak dari improvement kami. Aspek quality, screw gap, zero defect, cost. Kami dapat saving cost sebesar 1,3 miliar per tahun. Environment, kami berhasil menurunkan emisi CO2 sebesar 1,4 ton per tahun. Skill kami meningkat dari zona C ke zona B. We level up together, one team, one vision. Standarisasi, semua improvement yang kami lakukan sudah distandarisasi dan sudah diedukasi ke semua penduduk Denso, serta diapotekai ke Evilan dan Denso Malaysia. FYI, semua improvement kami merupakan inovasi pertama di Denso Global loh dan mendapatkan Best Reward. Misi kami pun berhasil. Itu kemana lagi? Ayo kita udah balik deh. Di sini. Ada apa lagi sih? Oh iya, iya. Ini gimana ya? Alhamdulillah. Yuk, makasih ya, Bang. Bocah sekarang gak ada sopan santunnya apa ya? Wah ibu. Lagi ini apa pecah? Cuma anjing. Next activity. Kan anjing. Dengan sisi kami dapat menyelesaikan masalah dengan improvement. Saya lebih percaya diri untuk mengutarakan pendapat. kami menikmati semua challenge yang ada. Tentunya semua improvement kami telah sesuai target. Dan berhasil. Dan marilah aku Aci. Makan bareng sama Kak Asi. Cukup sekian presentasi hari ini. Kami ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih kepada Circle Operasi atas presentasinya. Selanjutnya, presentasi dari Circle Ocean Improvement dari PT Astra Jewelku Indonesia. Kepada Circle Ocean Improvement, kami persilakan ke atas panggung. Dan kami informasikan